ini beda dengan Pulau Jawa. Di Kalimantan Selatan ini dianggap minim korban lah ketika terjadi G30 SPKI itu kan, dan setelahnya itu kan. Nah, itu apa yang menjadi penyebab hal itu bisa terjadi, Pak? Penyebabnya itu bukan semata konsep bubuhan ya. Artinya kada purunan, konsep itu konsepnya ya. Memang konsep kada purunan memang betul ada sebagian. Karena apa? Karena sebagian dari anggota PKI itu memang ada yang menjadi kerabat kita. Contoh misalnya adalah mereka yang jadi anggota veteran. Banyak anggota veteran itu yang menjadi organisasi PKI itu banyak itu. Makanya Pak Hasan Basri menyatakan, menghimbau sebelum beliau mengeluarkan surat keputusan penguasa perang daerah agar anggota bekas anak buahku yang tergabung dalam veteran yang berada di organisasi PKI agar keluar. Ya. Tapi ada yang bertahan, seperti Sabri Abbas misalnya di berbeda ada bertahan misalnya. Nah, itu kan suatu hal yang tidak nyaman gitu kan. Tapi memang orang-orang PKI di Kalimantan ini tidak melakukan perbuatan yang sampai banyak membinasakan masyarakat sini. Tidak menumbuhkan dendam lah ibaratnya. Kalau seandainya misalnya lah pihak-pihak PKI melakukan perbuatan misalnya membunuh para kiai di sini, misalnya peraturan guru santri, mungkin ceritanya akan lain lagi, mungkin akan seperti di Jawa. Tadi saya ceritakan tadi kan ada kasus BTE, Barisan Tani Indonesia, yang menghadang rombongan para ulama di Belangan tadi. Ada kasus Gerwani meracuni di Ambung Tayar juga. Nah, hanya kasus-kasus seperti itu. Tidak ada misalnya pembunuhan dari pihak PKI sebut Jelang jadi PKI, tidak ada. Kalau seandainya ada, mungkin ceritanya akan berbeda. Faktor lainnya adalah banyak orang-orang anggota PKI simpatisan di Kalimantan ini adalah karena memang ikut-ikutan. Memang. Ada contohnya nih. Ada yang lagi nyadap lahang ya, aren di atas. Oi, nih, empat kami aja lah aja. Pak nak bagi beres aja, bagi kain. Terserah aja, catat ya. Nah, banyak kejadian gitu tuh. Nang puhan propagandis nih, buhan agitator dari orang PKI nih, banyak pembawaan. Oh, kita akan bagi beres nih. Kita bagi kain kayaknya, kita bagi cangkul kayaknya. Empat kami aja lah ya. Padahal yang diajak ini nggak tahu diajak mau apa gitu kan. Nggak tahu mau apa. Nah, apalagi waktu itu kan kondisi sakit. Ekonomi kita ini sangat sakit, udah lama sangat sakit memang. Kehidupan sangat sakit. Dulu ada yang istilah omega, usaha menambah gaji. Para pegawai banyak yang berhenti karena menyalip karir lebih tinggi nilainya. Dan usaha lainnya. Juga banyak buta huruf. Sehingga ketika diajak macam-macam itu, oh ikut kami saja, akan berbagi cangkul, akan bagi kain, akan dapat beras. Cara aja, catatan. Akhirnya yang terjadi apa? Itulah yang terjadi, kemudian ada daftar, nama-nama tercantum, TNI itu memang ada melakukan namanya tim pembersihan personil sipil namanya, tim pembersihan personil sipil yang meng-screening orang-orang sipil itu, apakah ini adalah golongan A, golongan B, atau golongan C. Kalau golongan A itu pasti mereka pengurus. Kayak Amar Hanafiah tuh, golongan A tuh. Kayak Misbah Tamrin, seniman. Pimpinan-pimpinannya lah. Misbah Tamrin, pimpinan, Tugu Tambunan. Itu tuh golongan A tuh. Tapi ada golongan B misalnya, mereka yang anggota sayap organisasi, anggota Lekra, Gerwani, PTE, dan aktif, itu golongan B. Tapi ada yang simpatisan, walaupun misalnya anggota Lekra, tapi tidak apa-apa di oper. Yang simpatisan itu hanya ikut-ikutan saja, termasuk yang di daftar tadi. Berbagi beres. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.